Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزني الله وإياكم جميعا. Ahibbatu fillah. Sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa terus kita meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Kalian melakukan ketaatan, melaksanakan ketaatan kepada Allah atas cahaya dari Allah, tarju thawab Allah, dengan mengharapkan pahala-pahala, ganjaran-ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyat Allah, dan kalian meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, seluruh kemaksiatan, ala nurin min Allah, atas cahaya dari Allah, takhafu azab Allah, dikarenakan kalian takut atas azab Allah yang sangat pedih. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seluruh makhluk hidup yang berada di atas muka bumi ini, seluruh makhluk hidup yang berjalan di atas muka bumi ini telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah suatu dabbah fil ardi yang berada di atas muka bumi ini kecuali Allah tetapkan rezekinya. Telah Allah tetapkan rezekinya, telah Allah jamin rezekinya. Berkata Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim, beliau mengatakan bahwasannya makna dabbah itu adalah hewan yang berjalan dengan perutnya. Jikalau hewan yang berjalan dengan perutnya saja, hewan yang terlihat hina di mata kita, bagaimana dengan manusia? Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki kita, telah menjamin rezeki kita dimulai dari kita hidup sampai kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna ahadakum," sesungguhnya salah seorang di antara kalian, "yujma'u khalquhu fi batni ummihi," telah dikumpulkan penciptaannya oleh Allah
di dalam perut ibu kalian nutfatan arba'ina yauman, sebagai air mani selama 40 hari. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian kalian dijadikan segumpal daging. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian kalian dijadikan segumpal daging. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus malaikat kepada kalian. Fayanfukhu fihi ruh, dan ditiupkan ruh kepada kalian. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan telah ditetapkan 4 perkara kepada kalian. Perhatikan ma'asyaral muslimin, bikatbi rizqihi, telah ditetapkan rezeki-rezeki kalian, wa ajalihi, dan ajal-ajal kalian, wa amalihi, dan amalan-amalan kalian, wa syaqiyun aw sa'idun, entah kesengsaraan kalian atau kebahagiaan kalian. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, yang mana tatkala beliau bersabda, yang mana tatkala beliau menyampaikan suatu khabar, maka kita harus meyakini, mengimani dan membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah apa yang dikatakan oleh Rasul kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali ditetapkan adalah rezeki-rezeki kita. Lantas mengapa kita takut akan rezeki kita? Oleh karenanya Imam Al-Ghazali berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam bab tawakal, beliau mengatakan, illam tu'lam aina rizquka, jikalau kalian enggak tahu di mana keberadaan rezeki kalian, fa inna rizqaka ya'lam aina anta, rezeki kalian yang tahu di mana kalian berada. Kemudian juga ada suatu perkataan, lau anna bena Adam haraba min rizqihi, tatkala ada anak Adam yang dia takut ada rezeki menghampiri dia, yang dia takut didatangi oleh rezekinya, kama yahrubu minal maut, sebagaimana ia lari dari kematian, la adrakahu rizquhu, maka rezekinya akan mengejar dia, kama yudrikuhul maut, sebagaimana kematian akan mengejar dia. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kita banyak yang bertanya-tanya, bagaimana caranya menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat? Bagaimana caranya menyeimbangkan antara pekerjaan dengan ilmu agama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, memberikan kita sebuah kaidah, yang mana kaidah ini merupakan kaidah yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kalian di dunia dengan profesional, dengan penuh kontributif, dengan penuh kontributivitas, dengan penuh keyakinan, seakan-akan kalian akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beribadahlah kalian, beramallah kalian seakan-akan kalian akan meninggal esok hari. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita kerja untuk dunia, maka kita bekerja dengan semaksimal mungkin. Ketika atasan kita menyuruh melaksanakan dalam suatu hal yang penting itu kebaikan, maka hendaknya kita melaksanakan dengan penuh maksimal, dengan penuh kontributivitas, dengan penuh amanah. Sebagaimana juga tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, azan telah berkumandang, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim memenuhi panggilan tersebut, memaksimalkan panggilan tersebut. Kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita maksimalkan panggilan dari atasan kita, tapi atasan yang lebih atas, Rabbuna Allah Azza wa Jal, tidak kita penuhi. Apalagi kita seorang muslim. Apalagi kita seorang muslim, yang mana seorang muslim ketika sholat wajib, dia harus sholat di masjid, wajib sholat berjamaah. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam kehidupan ini tentang skala prioritas, tinggal kita pilih yang mana yang hendak kita prioritaskan. Karena kita adalah seorang budak,
adalah seorang hamba. Tinggal kita pilih, kita ingin menjadi hambanya siapa? Kita ingin menjadi hambanya perut kita, ataukah kita ingin menjadi hambanya Allah? Kita ingin menjadi hambanya hawa nafsu kita, atau kita ingin menjadi hambanya Allah? Tinggal kita pilih, kita ingin menjadi hamba budaknya dunia atau hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah diantara muslim yang beriman, yang profesional dan kontributif, memaksimalkan dari dua aspek dunia maupun akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi perlu kita ingat bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tatkala kita mengalami kesusahan di dalam masalah ekonomi, kita mengalami kesusahan dalam segi materi, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita semua sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sendiri yang berjanji kepada kita, inna wa'dallahi haqqo. Sesungguhnya janji itu benar, tidak ada dusta di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan sekali-sekali kita berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa rezeki kita tidak didatangkan? Kenapa rezeki kita tidak ditambahkan? Kenapa rezeki kita begitu lama didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jangan kita berburuk sangka kepada Allah, karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi, inni inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersama prasangka para hamba-hambaku. Wa in zanna khairan bi, apabila hambaku berprasangka baik kepadaku, falahu, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Wa in zanna syarran bi, dan apabila seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah, mengatakan Allah tidak adil, melihat yang di atas, tidak melihat yang di bawah, tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan, seakan-akan Allah tidak adil, falahu, maka keburukan itu akan kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tatkala kita mengalami kesulitan dalam ekonomi, rezeki kita tak kunjung datang, rezeki kita tak kunjung menghampiri kita, maka hendaknya kita tidak mengambil jalan-jalan keburukan. Betapa banyak kita melihat orang-orang di zaman sekarang ini mencari rezeki dari jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pinjaman online, sehingga itu menyengsarakan diri mereka sendiri. Mereka judi online, sehingga mereka menyengsarakan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya hal ini merupakan hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang lalai dari mengingatku, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, mengingat peringatanku, mengerjakan larangan-laranganku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang sempit, dalam kehidupan yang hampa. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat kelak kami akan mengumpulkan orang-orang tersebut dalam keadaan buta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tatkala kita mendapatkan rezeki, dan tatkala rezeki kita dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maupun yang rezekinya sedikit maupun rezekinya yang banyak, hendaknya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita mengeluh karena kita kekurangan harta, janganlah kita mengeluh karena kita kekurangan segala hal dalam materi, akan tetapi kita syukuri apa yang kita punya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Barang siapa yang kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah,
maka Allah tambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum, akan tetapi apabila kalian kufur, kalian banyak mengeluh atas nikmat-nikmat Allah, atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian, inna azabi lasyadid, azab Allah sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, rezeki tidak kunjung datang, rezeki tidak kunjung menghampiri kita, maka hendaknya kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kita terlalu mengejar dunia, terus-menerus mengejar dunia hingga lelah dan letih, bahkan hingga sakit-sakitan, sampai kita lalai dalam beribadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka Allah akan memberikan solusi, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, kita hidup di dunia hanya sebentar. Paling 70-80 tahun kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kita perbuat di atas muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia yang sangat hina, yang sangat fana, yang mana kita hidup di dunia tujuan utama kita adalah ibadah, bukan untuk saling memperbanyak harta, apalagi saling berpamer-pameran harta, saling meninggi-ninggikan diri, dengan harta kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahu." Ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwasannya sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah sebuah permainan dan suatu yang melalaikan. La'ibu walahu wazinatu wa tafakhurum bainakum, dan harta yang kalian kumpulkan, wa tafakhurum bil amwali wal aulad, dan kalian berbangga-bangga diri dengan harta-harta kalian, dengan anak-anak kalian. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, kalian berbangga diri dengan harta-harta kalian agar orang lain takjub terhadap harta-harta kalian dan takjub terhadap banyaknya anak-anak kalian. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, sebagaimana para petani yang takjub tatkala tanamannya dihujani oleh hujan, begitu tumbuh hijau, mereka takjub, senang, akan tetapi mereka lupa. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama, akan tetapi para petani tersebut lupa bahwasannya tanaman tersebut akan menguning dan hancur lebur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan belaka yang melalaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan hari Jumat yang mana kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطنه وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والتقى والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة